Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah telah menetapkan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, termasuk juga manusia beserta makhluk-makhluk lainnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpasang-pasangan. Namun kadang begini kita sering merasa ragu, ya. Kita merasa ragu, kadang keraguan-raguan itu sering tumbuh di dalam diri kita hingga membuat kita itu merasa ketakutan perihal jodoh. Takut tidak memiliki pasangan, takut tidak bisa menikah, takut jodoh kita tidak sesuai dengan selera kita, takut jodoh kita yang begini, begitu, dan lain-lainnya. Padahal Allah itu adalah zat yang tidak pernah ingkar. Allah itu adalah zat yang tidak pernah mengingkari terhadap janjinya. Dan Allah sendiri telah memberikan rumus kepada kita semua perihal jodoh. Ya, tentunya hal itu tertuang di dalam kalamnya berupa Al-Quranul Karim. Kalau mengingat pada salah satu ayat di mana di dalam Al-Quran, pada Quran surat An-Nur ayat 26 ditegaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sungguh sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Ya, intinya memang rumus jodoh ya seperti itu. Ingat loh ya, rumus jodoh itu nggak pakai logika. Kita tidak bisa menyamakan antara jodoh takdir Tuhan itu dengan matematika. Rumus jodoh itu cukup kita pakai menggunakan satu keyakinan, atau kita pakai satu keimanan yang tertanam di dalam hati kita, yang tertanam di dalam kalbu kita, bahwasanya kebenaran yang disabdakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu akan tampak dan nyata dalam kehidupan kita. Maka dari itu, tentunya saudara-saudaraku yang saat ini sedang masih galau menunggu kehadiran jodoh-jodohnya, maka tidak perlu khawatir, ya, nggak perlu khawatir berlebihan, santai saja. Karena yang terpenting sebelum bertemu dengan jodoh adalah bagaimana kita tetap menjaga dan memperbaiki diri kita, menata iman kita, menata hati kita, agar kita menjadi orang yang baik, yang harapannya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan jodoh yang terbaik untuk kita semua. Kalau kita mengingat pada bagaimana ceritanya Nabi Musa alaihissalam dengan calon istrinya ketika beliau berdua itu bertemu di padang pasir. Saat itu Nabi Musa yang melarikan diri dari Mesir melihat para pengembala sedang mengantri pada sebuah wasis. Ya, wasis itu tempat kita mengambil air untuk memberi minum pada ternak mereka. Nah, di belakang antrian itu ada dua orang perempuan yang ingin memberikan minum ternak mereka. Nabi Musa merasa prihatin melihat dua orang perempuan yang ikut antri itu. Kemudian Nabi Musa mendatangi dan bertanya apa yang bisa dibantu oleh Nabi Musa untuk dua orang perempuan itu. Lalu kedua perempuan itu menjawab mereka harus memberi minum pada ternak-ternak mereka. Karena ayah mereka yang sudah lanjut usia, maka yang saat ini membantu orang tuanya adalah dua orang perempuan itu tadi. Nah, Nabi Musa kemudian terkejut mendengar hal itu, kemudian memberikan penawaran untuk membantu mereka dengan tetap menjaga perasaannya agar tidak timbul fitnah karena dia tidak mengenal perempuan yang dua tadi. Setelah selesai, kemudian dua perempuan itu pulang dan Nabi Musa kembali ke tempat yang teduh beristirahat di sana. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan upaya-upayanya, terkait dengan yang dilakukannya selama ini, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, perempuan yang dia tolong yang dua tadi itu kemudian kembali. Dia berjalan dengan wajah yang sangat malu, kemudian menyampaikan undangan dari ayahnya sebagai bentuk terima kasih atas bantuan yang telah Nabi Musa berikan kepada dua perempuan tadi. Kemudian Nabi Musa menerima undangan itu dan mengikuti perjalanan ke rumah dua perempuan tadi. Kemudian sampai di sana, Nabi Musa menceritakan tentang dirinya kepada orang tua dari perempuan tadi. Lalu kemudian begini, ketika sang ayah itu pergi ke belakang, salah satu dari putrinya itu mengikuti ayahnya, kemudian menyampaikan sesuatu pada ayahnya. Wahai ayahku, pekerjakanlah laki-laki itu untuk membantu ayah. Karena yang paling baik laki-laki untuk kau pekerjakan adalah laki-laki yang kuat dan baik dan tentunya dapat dipercaya. Itu kata putrinya terhadap ayahnya. Namun sang ayah itu sangat mengerti bahwasanya salah satu putrinya itu menyukai tamunya itu. Kemudian menawarkan secara langsung kepada Nabi Musa untuk melamar salah satu putrinya. Lah mendapati tawaran itu, Nabi Musa yang telah melihat sekilas bagaimana sikap baik perempuan itu, baik itu saat di padang pasir hingga rumahnya, tentu Nabi Musa menyetujui tawaran dari ayah perempuan itu tadi. Dan akhirnya mereka berdua menikah. Lah, kalau kita ingin tahu sumber dari cerita ini dari mana, coba Anda lihat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 23 hingga ayat 28. Ini menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Musa yang dimana doanya di situ meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dianugerahi banyak kebaikan, termasuk salah satunya adalah perihal jodoh. Dan dari fakta ini menjadi pelajaran kepada kita bahwasanya bagi seorang diri yang dapat menjaga dirinya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan orang yang menjaga diri dengan baik tadi dengan orang lain yang juga baik. Karena dengan saling menjaga, Allah itu memberikan jalan untuk jadi jodoh. Padahal Nabi Musa dan istrinya sangat menjaga dan membatasi diri, tapi bisa jadi pasangan. Nah, begitulah hakikatnya menjaga perasaan dengan tetap memelihara diri dengan cara-cara elegan dan terhormat, tidak dengan memberikan perasaan tersebut sebelum waktunya. Tentunya untuk teman-temanku semua, saudara-saudaraku, jangan berikan dulu perasaan itu pada lawan jenis kalau belum halal, ya. Jangan mengungkapin dulu sampai waktunya tiba. Tidak usah khawatir karena jodoh tidak akan kemana-mana. Yakinlah takdir Tuhan akan lebih baik daripada rencana hambanya. Takdir Tuhan adalah sesuatu yang terbaik dari apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang saat ini sedang menunggu jodoh, mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh yang terbaik, kirimkan jodoh yang solih dan solihah, jodoh yang bersama baik itu di dunia hingga di akhirat kelak, dan jodoh yang bisa membawa kebaikan, kebahagiaan, serta terlebih jodoh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini besar barokah dan manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.